Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Saya Anti Rahayu. dan saya Timurana Dilematik. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1. Kami akan menjelaskan tentang karya sastra dan bahasanya. Bahasa sastra sebagai bahasa khas retorika stilistika. Dalam ilmu sastra sejak dahulu, keistimewaan pemakaian bahasa dalam sastranya khususnya dalam puisi ditonjolkan. Retorika adalah ars bene dicendi, kepandaian mengatakan sesuatu secara baik yang pada awalnya terutama mengacu kepada pengertian kepandaian astor tukang pidato, tetapi yang kemudian meliputi juga pemakaian dalam sastra. Demikian pula penyair harus mengusahakan persuasi. Di dalamnya biasanya dibedakan menjadi 3 aspek: dekor mengajar, dialektar memberi nikmat, dan mover menggerakkan. Retorika seringkali menjadi sistem normatif atau preskriptif, yaitu menentukan norma-norma yang harus diterapkan dalam pemakaian bahasa yang baik dan indah. Statistik juga berusaha dan berhasil menetapkan keistimewaan pemakaian bahasa secara idental, tetapi tidak berhasil merangkai apakah ciri khas bahasa puisi secara umum dan hakiki. Fungsi bahasa yang disebut puitik dalam teori Jacobson. Dalam model semiotik tentang pemakaian bahasa membedakan 6 fungsi bahasa, satu diantaranya adalah fungsi puitik. Jacobson menjelaskan pula fungsi itu tidak bisa terdapat secara terisolasi. Misalnya, kalau terpijak paku, saya lalu menjerit aduh. Penerapan dan penggarapan teori Jacobson. Prinsip ekuivalensi diangkat menjadi sarana konstitutif urutan kata. Demikian Jacobson mengembangkan teori tentang kekhasan fungsi puitik dan prinsip yang mendasari puisi, yang sekaligus menjadi kerangka analisis struktural sebuah karya sastra, seperti diterapkan oleh kebanyakan peneliti dari berbagai mazhab dan aliran struktural. Kritik reporter atas pandangan Jacobson. Walaupun hasil analisis Jacobson dan kawan-kawannya sering gilang gemilang, kritik terhadap pendekatan struktualis yang khusus bersifat linguistik tak kurang sengitnya. Kritik itu datang dari berbagai pihak dan bermacam-macam sifat dan pendekatannya. Seringkali dikemukakan bahwa Jacobson hanya memperhatikan aspek linguistik dalam artian yang terbatas saja, dengan pengabaian aspek lain seperti aspek pragmatik dan ekspansif. Jadi, peran pembaca dan penulis tidak boleh ditiadakan. Sedangkan aspek referensial menurut beberapa pengkritik oleh Jacobson sangat dianggap enteng. Terutama kritik terakhir ini semakin keras, sebab menurut anggapan ini pendekatan Jacobson mengakibatkan penghilangan relevansi sosial karya sastra dan sastra menjadi sesuatu yang bergantung di awang-awang. Pertama, misal Reporter. Dia tidak melawan prinsip strukturalisme sendiri, tetapi secara sangat pedas mengecam analisis sajak Lestat seperti diberikan oleh Jacobson dengan Levi-Strauss yang dianggapnya penerapan prinsip strukturalisme yang tidak tepat. Dalam bahasan itu, Reporter mengemukakan pendapat bahwa bukan linguislah yang menentukan apa yang relevan dalam sebuah sajak. Betapapun halusnya analisis linguistik yang diberikannya, yang menentukan makna sebuah sajak ialah pembacanya. Berdasarkan pengalamannya sebagai pembaca puisi, dialah yang dapat menentukan apa yang relevan dan mempunyai fungsi politik dalam sajak. Analisis linguistik pada suatu pihak tidak cukup dan pada pihak lain melampaui batas kemampuan seorang pembaca. Sajak adalah lebih dari struktur tata bahasa, tetapi no grammatical analysis of poem can give you more than the grammar of the poem.
Rivarter menonjolkan sajak sebagai sarana komunikasi yang berfungsi dalam konteks statistik yang sama dengan konteks harapan pembaca. Harapan itu ditentukan oleh segala sesuatu yang pernah dibaca oleh pembaca itu, sehingga saja mendapat makna dalam konteks keseluruhan puisi Prancis yang ditulis sebelumnya. Peneliti harus membina semacam superreader sebagai sarana pengupasan. Superreader adalah gabungan segala respon terhadap sajak yang dapat dikumpulkan sejauh respon itu dilepaskan dari unsur subjektif di luar tindak komunikasi. Rivarter mengajukan pendekatan yang bersifat semiotik, bahwa pertentangan antara meaning dan signifikan memainkan peran yang sangat penting. Dalam membaca puisi, meaning yang kita sosiologis terhadap teori Jacobson, Marie-Louise Pratt. Kritik lain yang tak kurang sengit dan mendasar terhadap Jacobson dan semua aliran strukturalisme yang menonjolkan fungsi politik sebagai ciri khas sastra dengan segala konsekuensinya diajukan dari segi sosiolinguistik. Sebagai contoh, buku Toward a Speech, a Theory of Literary Discourse tahun 1977. Tuntutan dasar yang diajukan oleh buku ini, wacana sastra harus dipandang sebagai pemakaian bahasa tertentu, bukan sebagai ragam bahasa tertentu. Jadi tidak ada bahasa puitis sebagai ragam bahasa yang khas, hanya ada semacam pemakaian bahasa yang khas yang biasanya kita sebut sastra. Hasil penelitian Labov, ahli sosiolinguistik yang tenar, khususnya mengenai yang disebut natural naratif. Labov pernah memberi kupasan dari ujaran seorang tua yang sambil omong-omong secara alamiah memberikan semacam cerita tentang pengalaman hidupnya, dibumbui dengan semacam komentar dan selingan dalam analisis tersebut. Menjadi jelaslah bahwa segala ciri yang biasanya dianggap khas untuk karya sastra terdapat pula dalam natur naratif yang direkam dalam situasi ujaran yang alamiah seperti koherensi, struktur naratif, point of view, pemakaian unsur gaya bahasa yang khas, dan seterusnya. Tetapi contoh naratif alamiah tidak berbeda apa-apa, baik secara prinsip maupun secara faktual dari bahasa sehari-hari. Segala unsur khas yang terdapat dalam naratif tadi dapat ditemukan pula dalam pemakaian bahasa yang normal. Kesimpulannya, literanis tidak ditentukan oleh ciri khas pemakaian bahasa, tetapi oleh ciri khas situasi pemakaian bahasa tersebut. Organisasi estetik sebuah teks ternyata konteks dependent, tergantung pada konteks pemakaiannya, ditentukan oleh sifat situasi wacana di mana tuturan itu terjadi. Akibatnya, dalam pandangan Pratt, untuk penelitian sastra dan pemakaian bahasa dalam sastra, titik tolak penelitian ilmiah bergeser dari pesan kepada pengirim, penerima, dan konteks. Tidak ada sesuatu seperti bahasa puitik, yang ada hanyalah sajak. Orang formalis dan strukturalis tidak suka akan pendekatan dan kesimpulan ini. Mereka suka melepaskan teks kesastraan dari pengarang dan konteksnya, dan dengan demikian meniadakan relevansinya untuk kehidupan kemasyarakatan.
Teori Pratt yang harus ditempatkan dalam perkembangan linguistik disebut speech aid theory dan discourse analysis. Ingin mengembalikan ilmu sastra ke masyarakat. Dalam pendekatan ilmu bahasa yang baru, speech aid theory ditentukan bahwa konvensi pemakaian bahasa melingkupi jauh lebih banyak dari sistem tata bahasa dan makna leksikal saja. Pemakaian bahasa dalam situasi tertentu sebagian besar ditentukan oleh konvensi, kondisi, dan aturan nonverbal yang menentukan berhasil tidaknya ikut serta dalam komunikasi sudah tentu bukan peran yang khas untuk komunikasi lewat sastra, bukan bagian khas dari retorika tulisan rekaan. Peran itu termasuk situasi yang jauh lebih umum, yang disebut the rhetoric of audienceship. Konvensi kedua yang sangat penting disebut Pratt. Si pembaca yang mulai membaca karya sastra telah tahu sebelumnya bahwa bacaan yang dihadapinya bukan sembarang tulisan. Karena hal itu dapat disebut konvensi sosial yang mengitari karya seni sastra dalam kebudayaan barat. Maka pembaca tahu bahwa dia berurusan. Manusialah bukan sifatnya yang menjadikan pesan kebahasaan sebuah karya seni sastra. Kekhasannya terletak dalam konteks, bukan dalam ciri khas bahasanya. Yang ketiga, Pratt juga membicarakan ciri khas yang sastra yang disebut tellability. Istilah itu dipakai bersama tetapi juga bertentangan dengan assertability yang diambilnya dari speech aid theory. Sifat sebuah pesan yang dianggap cukup menarik dan relevan untuk disampaikan kepada lawan bicara dengan harapan bersedia untuk mempercayai atau mengetahuinya. Tetapi ada juga pesan yang bukan pertama-tama mengambil relevansinya dari assertability, melainkan dari tellability. Jadi cukup menarik untuk diceritakan karena isinya baru, luar biasa, mempunyai display value, cukup penting untuk dipamerkan, dan cukup problematik untuk pembicara sendiri. Tellability juga menjadi ciri khas sastra walaupun tidak secara eksklusif, dengan dua sifatnya yang khas yang justru dalam sastra sering dimanfaatkan dan dipergunakan secara spesial. Berdasarkan pendekatan ini, Pratt membahas konvensi-konvensi khas yang berlaku atau ditetapkan dalam hal ungkapan yang disebut terakan. Sebab ternyata dalam masyarakat modern ada berbagai konvensi yang berlaku dalam komunikasi yang secara istimewa dapat dipergunakan, dipermainkan, diberi fungsi yang khas dalam karya sastra. Oleh karena kita tahu bahwa situasi karya rekaan harus dan dapat dipertentangkan dengan karya bahasa lain, dan oleh karena kita tahu syarat-syarat dan sifat
sebagian karya rekaan kita berhasil membacanya dan menafsirkan secara efektif. Sudah tentu situasi ujaran yang ditiru dalam roman sangat berbeda menurut ragam roman tertentu, sebab konvensi itu tidak tetap, malah seringkali dirombak oleh penulis modern. Beberapa kesimpulan pendekatan yang diajukan oleh Pratt sangat penting. Dari berbagai segi dan dengan alasan yang berbeda-beda, telah dibuktikan secara cukup meyakinkan bahwa fungsi puitik bahasa sendiri tidak cukup untuk membatasi sastra sebagai